Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irin Anggelia dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang osteomilitis atau disebut juga dengan infeksi tulang. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari osteomilitis. Osteomilitis adalah infeksi pada tulang dan sumsum tulang yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau proses dari spesifik Mycobacterium, tuberkulosa, atau jamur. Selanjutnya yaitu etiologi atau penyebab dari osteomilitis. Osteomilitis ini terjadi karena penyebaran hematogen melalui darah dari fokus infeksi tempat lain atau disebut dengan osteomilitis primer. Osteomilitis ini juga bisa disebabkan oleh kuman di sekitarnya, yaitu seperti luka dan juga bisul. Osteomilitis ini bisa dialami oleh siapapun, baik itu anak-anak ataupun dewasa. Dan pada anak-anak biasanya terjadi tulang panjang, dan pada orang dewasa biasanya terjadi di pinggul, kaki, ataupun tulang belakang. Jadi, osteomilitis ini sebenarnya jarang terjadi. Jika sudah terjadi, dia bisa berdampak yang sangat serius kepada tulang. Karena osteomilitis ini bisa terjadi secara mendadak atau secara akut dalam jangka waktu 7-10 hari, atau juga bisa berkembang dalam jangka waktu lama, disebut juga dengan kronis. Dan osteomilitis ini jika tidak ditangani secara tepat, dia bisa merusak tulang secara permanen. Dan perjalanan atau patofisiologi dari osteomilitis ini dimulai dari sejak penyebaran hematogen bakteri ke dalam pembuluh darah tulang. Infeksi terjadi dari inflamasi atau peningkatan vaskularisasi dan edema. Setelah 2 dan 3 hari, trombose pada pembuluh darah terjadi pada tempat tersebut dan mengakibatkan iskemia. Iskemia adalah kurangnya suplai darah yang masuk ke dalam jaringan tubuh dan juga mengakibatkan nekrosis tulang. Dan nekrosis tulang adalah kematian jaringan tulang karena kekurangan suplai darah. Infeksi ini kemudian berkembang dan dapat menyebar ke jaringan lunak ataupun sendi di sekitarnya. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis atau tanda dan gejala pada osteomilitis. Osteomilitis ini terbagi menjadi 2 berdasarkan cara infeksinya terjadi. Yang pertama, osteomilitis hematogen, yaitu infeksi yang terjadi sebagai akibat dari infeksi pada bagian tubuh yang lain yang disebarkan melalui darah. Pada osteomilitis jenis ini akan mengalami demam, menggigil, infeksi saluran kemih, infeksi saluran napas, dan juga infeksi pada telinga. Yang kedua yaitu osteomilitis eksogen. Infeksi tulang ini disebabkan oleh serangan mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan juga jamur, dan ditandai dengan peradangan dan juga nyeri pada bagian yang terserang. Pada kasus ini ada contoh yaitu luka tusuk pada bagian kaki yang 90% itu disebabkan oleh bakteri. Pada osteomilitis ini terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko terkenanya infeksi pada tulang. Salah satunya adalah orang yang mempunyai penyakit diabetes dan orang yang mempunyai kecanduan terhadap alkohol. Selanjutnya yaitu orang yang sedang menjalani hemodialisa atau cuci darah, dan yang pastinya adalah orang yang pernah menderita osteomilitis. Penanganan osteomilitis ini pastinya bertujuan untuk menghentikan infeksi dan mempertahankan fungsi tulang agar kembali normal. Salah satu penanganan yang bisa kita lakukan adalah memberikan antibiotik yang membantu mengendalikan infeksi. Dan pada kasus yang sudah kronis, itu bisa dilakukan pembedahan atau operasi
Salah satunya yaitu dengan cara mengangkat tulang jaringan yang sudah terkena infeksi dan mengeluarkan cairan yang ada di area yang terkena infeksi. Dan yang ketiga, mengembalikan aliran darah ke tulang. Dan yang keempat adalah amputasi. Bisa dilakukan untuk menghentikan penyebaran infeksi. Sebenarnya, osteomielitis ini bisa kita cegah, yaitu dengan cara menghindari faktor-faktor yang bisa memicu kita terkena infeksi, terutama yang mengarah kepada osteomielitis. Salah satunya adalah saat setelah melakukan pembedahan, terutama akibat patah tulang terbuka, kita harus melakukan perawatan yang intens terhadap pembedahan tersebut. Dan juga saat kita mempunyai luka, kita juga harus memperhatikan luka itu, menjaga perawatannya seperti mengganti perban dengan perban yang lebih steril. Dan jika luka kita itu semakin parah atau memang sudah parah, segera ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik agar tidak terkena infeksi yang bisa mengarah kepada osteomielitis. Jadi, osteomielitis ini bisa dikategorikan, menurut saya bisa dikategorikan sebagai penyakit yang berbahaya, karena jika itu sudah berdampak serius ataupun kronis, itu bisa menimbulkan masalah kepada tubuh kita, terutama kepada tulang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Mungkin terdapat banyak kesalahan, baik itu penyampaian ataupun kata-kata yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Saya di sini masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.